Ini adalah salah satu patung yang cukup terkenal yang terletak di Coventry, Inggris. Perempuan di patung ini bernama Lady Godiva. Dia adalah seorang bangsawan asal Inggris yang hidup di awal abad ke-11, tepatnya di masa penaklukan Inggris oleh Norman. Abad ke-11 itu adalah 1000 Masehi ya. Perlu diingat nih, zaman dulu perempuan dianggap tidak cukup penting untuk dicatat atau diingat dalam sejarah. Apalagi ini di abad pertengahan. Makanya nih, dikit banget tokoh-tokoh perempuan di masa itu yang masih tercatat atau dikenang hingga sekarang. Di sini aku mau ceritakan salah satu perempuan dari masa tersebut yang bisa dibilang kisahnya sangat terkenal. Meskipun ya agak simpang siur juga karena sekali lagi ini kisah udah 1000 tahun yang lalu. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Kata orang-orang dia adalah penunggang kuda paling terkenal di seluruh dunia. Tapi seperti yang aku bilang, dia bangsawan Inggris yang berarti seharusnya dia cukup dihormati. Terus kenapa di sini dia menunggang kuda tanpa busana sehelai pun? Seolah-olah dia itu dipermalukan. Godiva adalah bentuk Latin dari nama Inggris kuno yaitu God Give atau God Give yang bisa diartikan sebagai pemberian Tuhan atau pemberian Tuhan yang baik. Karena artinya yang indah itu, God Give menjadi nama yang cukup umum di Inggris pada abad pertengahan. Nah, versi Latinnya adalah Godiva tadi. Salah satu yang memakai nama ini adalah Lady Godiva, istri dari Leofric, Earl of Mercia. Gak ada yang tahu pasti mengenai tanggal kelahiran ataupun kematian dari Lady Godiva ini, tapi ada beberapa catatan mengenai perjalanannya di Coventry bersama suaminya di awal abad ke-11. Lady Godiva disebutkan sangat kaya karena dia punya beberapa warisan properti yang diberikan oleh ayahnya. Suaminya, si Leofric tadi, dia adalah Earl of Mercia. Mercia itu adalah bekas wilayah kerajaan yang ada di Inggris. Nah, sebagai Earl of Mercia, Leofric berasal dari salah satu keluarga Anglo-Saxons yang paling berkuasa di Inggris dan termasuk politikus yang sangat jago. Karena di masa depan dia berhasil mempertahankan posisi Earl-nya selama 40 tahun, dimana di masa itu adalah hal yang sangat jarang. Dari segi kekuasaan nih, orang yang berada di atasnya Leofric itu palingan cuma Earl of Wessex sama Canute, Raja Inggris saat itu. Sedikit membahas Raja Canute nih, Canute ini awalnya adalah Raja Denmark. Cuma dia berhasil menguasai Inggris dan menjadi raja tunggal di Inggris, Denmark, Norwegia, bahkan juga sebagian besar wilayah Swedia. Wilayah kekuasaannya ini sampai disebut The North Sea Empire atau Kekaisaran Laut Utara. Leofric dan Lady Godiva dikenal sangat dermawan. Mereka sering beramal di berbagai tempat di Inggris. Kota Coventry sendiri sebenarnya belum ada ya di abad tersebut. Nah, di situ awalnya cuma ada lahan kosong yang nggak kepake aja. Nah, lahan ini adalah milik Lady Godiva. Lady Godiva memutuskan untuk memberikan lahan atau tanahnya itu untuk dibangun biara Benediktin. Lama-kelamaan di sekitar wilayah tersebut mulai banyak deh muncul aktivitas warga dan mulai muncul pemukiman. Yang awalnya agak terbengkalai, sekarang wilayahnya jadi lebih ramai dan sekarang disebut Coventry. Makanya bisa dibilang Lady Godiva itu yang membangun Coventry karena ya awalnya kan itu tanahnya doi. Lady Godiva adalah orang yang beneran ada dan pernah hidup 1000 tahun yang lalu. Cuma seiring berjalannya waktu akan ada beberapa orang yang menceritakan kisah tentang Lady Godiva ini secara berbeda. Dan makin lama cerita-cerita ini kadang membuat kita bingung yang mana yang fakta dan yang mana yang fiksi. Kasus kayak gini paling sering terjadi pada tokoh sejarah yang udah lama banget, yang udah abad pertengahan ke belakang lah ya. Cerita tentang Lady Godiva yang menunggang kuda ini pertama kali ditulis pada abad ke-13 oleh biarawan yang bernama Roger of Wendover. Ceritanya adalah suatu hari di abad ke-11, Lady Godiva menunggang kuda tanpa busana sehelai pun di sepanjang jalan Coventry. Satu-satunya yang menutupi tubuhnya adalah rambutnya yang panjang terurai. Tindakan ini dilakukan Lady Godiva sebagai bentuk protes terhadap pungutan pajak yang dilakukan suaminya kepada rakyat Coventry, di mana pungutan pajak itu sangat tinggi dan merugikan bagi masyarakat. Lady Godiva yang memiliki rasa tanggung jawab dengan Coventry ini merasa kasihan. Dia nggak mau warga Coventry sengsara karena pajak tersebut. Alhasil dia mulai membujuk suaminya untuk menurunkan pajak. Leofric sih nggak mau ya, bahkan dia sampai menegur istrinya. Leofric menganggap istrinya itu nggak punya hak untuk mencampuri pekerjaan Leofric. Tapi Lady Godiva ini nggak menyerah. Dia berkali-kali terus memohon kepada suaminya. Dia melakukan berbagai cara untuk membujuk suaminya.
Mungkin ya Leofric ini udah capek dengerin permohonan istrinya setiap hari. Akhirnya tiba-tiba suatu ketika nih Leofric nyeletuk kayak gini. Leofric mengatakan bahwa dia akan mengabulkan satu permintaan istrinya asalkan istrinya itu mau naik kuda dengan telanjang di sepanjang jalan Coventry. Kayaknya ini kalimat ngasal aja ya yang diucapkan oleh Leofric karena dia pikir ya istrinya nggak bakal ngelakuin itu. Kan mau bagaimanapun istrinya adalah bangsawan yang punya harga diri dan keluarga mereka adalah keluarga terpandang. Tapi ternyata salah. Leofric kaget karena Lady Godiva menyetujui persyaratan itu. Dan kejadian pun dimulai. Sehari sebelum melakukan momen menunggang kuda itu, Lady Godiva berbicara kepada para warga Coventry. Dia ingin di esok hari semua warga harus berdiam di dalam rumah. Gak ada satupun yang boleh keluar. Mereka juga harus menutup pintu dan jendela mereka rapat-rapat. Ini agar ketika Lady Godiva berkuda tanpa busana di luar nih, gak bakal ada orang yang melihatnya. Keesokan harinya Lady Godiva melakukan perjanjiannya. Dia menunggang kuda tanpa sehelai pakaian. Kuda tersebut berjalan di sepanjang jalan Coventry. Lady Godiva hanya menggunakan rambut panjangnya untuk menutupi bagian depan tubuhnya. Jalanan saat itu sepi karena ya semua orang menuruti perintah sang lady, kecuali satu orang. Seorang tukang jahit setempat yang bernama Tom. Dia melanggar perintah karena mengintip Lady Godiva dari jendela rumahnya. Dan si Tom ketahuan. Dia akhirnya menjadi satu-satunya orang yang melihat Lady Godiva naik kuda tanpa busana. Katanya sih setelah itu si Tom dihukum ya, dia dibuat buta atau kayak tuli gitu. Nah dari sini muncul istilah peeping Tom, istilah untuk orang-orang yang suka ngintip. Lady Godiva yang berhasil memenuhi persyaratan segera menagih janji suaminya. Dan sesuai kesepakatan, Leofric menurunkan pajak Coventry dan akhirnya happy ending bagi rakyat Coventry. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa seorang bangsawan, seorang Earl of Mercia dan juga seorang kepala keluarga tega mempermalukan istrinya sendiri? Katanya sih jawabannya adalah karena istrinya itu udah berani melawan dia, menentang omongannya. Jadi ini adalah bentuk hukuman untuk seorang istri yang melawan. Meskipun ya dia nggak expect sih bakal beneran dilakuin sama Lady Godiva. Cerita tentang Lady Godiva ini sangat terkenal, bahkan pada tahun 1949 nih patung Lady Godiva dibangun di Coventry. Tapi apakah kisah berkudanya Lady Godiva ini nyata? Kalau ditarik benang merahnya ya sebenarnya ada teori yang paling masuk akal yang paling sering dibahas orang-orang, yaitu berhubungan dengan kenaikan pajak di Coventry. Kalau dipikir lagi, kenapa si Leofric itu naikin pajak Coventry? Padahal dia dikenal dermawan kan? Nah ternyata ini karena rajanya. Di tahun 1040-an, Inggris dan Denmark udah nggak dipimpin lagi sama Raja Canute, melainkan sekarang dipimpin oleh anaknya. Nama anaknya adalah Harta Canute atau Harda Canute. Nah Harta Canute ini agak beda sama bapaknya. Kalau Raja Canute dia berhasil menumbuhkan rasa saling percaya sama rakyat Inggris. Jadi Raja Canute ini hanya mengandalkan para bangsawan yang dia percaya aja untuk mengatur Inggris. Contohnya kayak ngasih kepercayaan sama Leofric. Sementara untuk Raja Harta Canute nih, dia nggak percaya sama bangsawan Inggris sekalipun. Makanya dia mengirim banyak pasukan dari Denmark khusus untuk berjaga dan mengatur berbagai sistem di Inggris. Tentu aja pasukan sebanyak itu ya menghabiskan pajak yang besar. Dan dari mana dong pajaknya? Dapatnya tentu aja dari rakyat Inggris itu sendiri. Agar uang pajak yang dihasilkan banyak, Harta Canute memerintah para penguasa wilayah untuk memungut pajak yang lebih tinggi pada para rakyat. Tentu aja rakyat nggak terima dong ya. Rakyat yang marah bahkan sampai membunuh 2 kolektor pajak yang berada di kota Worcester. Nah sekarang gantian nih, gara-gara pembunuhan ini Raja Harta Canute yang marah. Dan karena Worcester adalah wilayah Leofric, jadilah si Leofric yang disuruh untuk meluluh lantahkan kota tersebut. Ya, jadi raja memberi hukuman dengan menghancurkan kota itu. Leofric sih nggak punya pilihan ya, dia harus menuruti perintah raja. Akhirnya dia bersama pasukannya membakar dan menghancurkan kota Worcester sampai rata. Mendengar berita ini, Lady Godiva yang dikenal sangat taat pada Tuhan tentu aja merasa bersalah sama perbuatan suaminya. Saking gak kuatnya nih sama rasa bersalah itu, Lady Godiva terus memohon ampunan Tuhan. Dan salah satu cara yang dia lakukan sebagai wujud bersalahnya, wujud dosa dan permohonan ampunnya nih, Lady Godiva memutuskan untuk berkuda tanpa busana di sepanjang jalan Coventry. Kalau ceritanya kayak gini sih mungkin aja kan kisah Lady Godiva naik kuda itu beneran ada. Nah terus ada juga nih yang bilang kalau telanjang mungkin maksudnya telanjang dalam artian nggak pakai perhiasan sama sekali.
cuma yang telanjang yang pakai baju putih doang gitu, kayak daleman zaman dulu lah ya. Nah kalau gitu kan masih lebih masuk akal ya daripada telanjang total. Tapi dibalik itu emang banyak yang gak kita ketahui tentang Lady Godiva. Lahirnya kapan gak tahu, nikahnya sama Leofridnya kapan juga gak tahu, bahkan waktu meninggalnya juga gak pasti. Tapi yang pasti sih Lady Godiva ini sangat dermawan. Banyak banget hartanya yang dia sumbangkan ke gereja atau rumah-rumah doa di Inggris. Dan setelah dia nyumbang banyak banget, dia itu tetap kaya. Bahkan pas suaminya meninggal, Lady Godiva ini menjadi penguasa tunggal dari semua kekayaan mereka. Dia itu sampai masuk dalam 4 besar perempuan terkaya di Inggris. Cuma ya setelah Lady Godivanya meninggal, properti sama tanah-tanah semuanya itu dia tinggalkan. Dia serahkan ke King William. Karena ya kan harta nggak dibawa mati ya. Anyway, dia meninggal sekitar tahun 1060-an. Dia dimakamkan di samping suaminya di sebuah gereja di Coventry yang mereka bangun berdua. Sayangnya dari semua kebaikan dan sumbangan yang dia lakukan, yang paling diingat orang-orang malahan bagaimana dia berkuda tanpa busana. Yang mana ya belum tentu beneran kejadian seperti yang kita pikirin. Siapa tahu sebenarnya nggak sesuai sama patung dan lukisannya ini kan? Komen di bawah pendapat kalian dan jangan lupa di like dan subscribe juga. Bye-bye!